memiliki tujuan utama untuk mengembangkan kompetensi individu dalam tubuh staf pengajar di sekolah. Pengalaman atau materi pembelajaran apa saja yang baru diperoleh? Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi coaching yang harus dimiliki oleh seorang coach diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan menggunakan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi pelaksanaan, dan tahapan terakhir adalah pasca observasi atau tindak lanjut. Apa saja emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar? Emosi yang saya rasakan selama mengikuti pembelajaran di modul 2.3 ini diantaranya adalah: pertama, cemas. Saya merasa cemas sebelum mengetahui dari modul 2.3 ini. Cemas ini muncul karena saya sangat khawatir bahwa saya mungkin tidak akan mampu memahami materi ini dengan baik dan juga tidak yakin apakah saya bisa mengaplikasikannya dengan rekan-rekan sejawat saya. Kedua, tertarik. Setelah melakukan eksplorasi konsep, minat saya untuk lebih memahami isi dari modul ini mulai tumbuh. Ketiga, gembira. Saya merasa sangat senang sekali ketika saya berhasil melakukan praktik coaching bersama rekan CGP di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Keempat, optimis. Selain gembira, saya juga merasa sangat optimis bahwa saya bisa mengimplementasikannya di sekolah di mana saya bertugas. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Menurut saya, hal yang perlu diperbaiki adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee, sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Apa keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi? Setelah mengikuti modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik, saya telah melihat perkembangan kompetensi saya. Hal ini tercermin dari kemampuan saya dalam menerapkan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Ketika saya terlibat dalam proses coaching, penting bagi saya untuk dapat mengontrol asumsi-asumsi pribadi dan juga emosi agar saya dapat berpikir dan bertindak secara mantap dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan pemanfaatan potensi secara maksimal. Apa pertanyaan kritis Anda yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh? Pertanyaan yang muncul yang saya ajukan adalah bagaimana caranya agar konsep coaching dapat diimplementasikan dalam proses supervisi di lingkungan sekolah. Prinsip coaching dapat diterapkan dengan kondisi bahwa kepala sekolah memiliki pemahaman mengenai coaching dalam konteks supervisi akademik dan bersedia menerapkannya. Kegiatan supervisi tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai evaluasi guru, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Dalam hal ini, supervisi tidak hanya mencakup pengamatan kelas, melainkan juga melibatkan komunikasi sebelum dan setelah pengamatan. Sebelum pengamatan, kepala sekolah dapat berdiskusi dengan guru mengenai perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah pengamatan, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait pelaksanaan pengamatan di kelas yang telah dilakukan oleh guru. Materi apa yang dipelajari dan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru? Coaching dalam supervisi akademik memiliki dampak positif terhadap perkembangan pemimpin pembelajaran yang berfokus pada kepentingan murid. Keberpihakan pada murid merupakan aspek penting dalam lingkungan sekolah untuk mewujudkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid. Guru perlu memiliki kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan murid, termasuk
aspek kognitif, karakter, dan sosial emosional. Oleh karena itu, tujuan dari coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru sehingga kinerja mereka meningkat dan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid tercapai dengan lebih baik. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak? Tantangan terbesarnya adalah bagaimana caranya mengubah pandangan yang umumnya menganggap supervisi akademik hanya sebagai evaluasi rutin yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru. Seharusnya supervisi akademik dianggap sebagai panduan untuk meningkatkan kompetensi guru. Apa alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi? Yang pertama adalah salah satu pilihan tindakan yang bisa diambil dengan mengadakan pertemuan atau rapat dengan seluruh anggota komunitas sekolah. Melalui pertemuan tersebut, kita bisa mencoba untuk menyatukan pemahaman semua orang tentang apa yang dimaksud dengan supervisi akademik. Yang kedua, solusi selanjutnya dengan memberikan contoh coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Apa pengalaman masa lalu Anda dengan coaching? Setiap guru pasti mengalami proses supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, seringkali proses ini dijalani hanya sebagai kewajiban rutin tanpa pemahaman mendalam tentang esensi supervisi. Bagaimana penerapan coaching harusnya di masa yang akan datang? Depan, kegiatan supervisi harus menjadi salah satu komponen utama dalam upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi guru. Dalam aspek akademik, prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan yang erat, pemanfaatan proses kreatif, dan peningkatan potensi harus diterapkan secara efektif dalam setiap tahap supervisi. Dengan demikian, supervisi tidak hanya menjadi penilaian rutin, tetapi juga menjadi sarana pengembangan berkelanjutan yang memungkinkan guru untuk mencapai potensi akademik mereka yang sebenarnya. Apa konsep praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari? Pada modul 1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar mereka dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing. Hal serupa juga berlaku dalam praktek coaching, di mana potensi coaching harus dioptimalkan sehingga mereka dapat mengidentifikasi solusi mereka sendiri untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik berupa stop dan mindfulness yang digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Sehingga ketika melakukan coaching, seorang coach juga perlu menerapkan teknik ini agar dapat menjaga fokus dan hadir sepenuhnya saat melakukan proses coaching. Informasi apa yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidik guru penggerak? Eko Faisal dan kawan-kawan dalam kesimpulan penelitiannya dengan judul Peningkatan Keterampilan Dasar Mengajar Guru SMK melalui Supervisi Akademik Berbasis Coaching Rekaman Video menuliskan bahwa supervisi akademik berbasis coaching rekaman video dapat meningkatkan keterampilan dasar mengajar guru matematika SMK Negeri 1 Tanah Luas secara signifikan, memberikan respon sangat positif terhadap kegiatan peningkatan keterampilan dasar mengajar melalui supervisi akademik berbasis coaching rekaman video. Demikian video koneksi antar materi untuk modul 2.3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.